Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala fadailul ilm, tentang fadilahnya ilmu pengetahuan. Wa fadailul ilmi wa ahlihi la tuhsa. Fadilahnya orang-orang yang ahli atau orang yang berilmu yang dibicarakan itu enggak ada habisnya. Banyak kitab-kitab yang membicarakan tentang keutamaannya orang-orang ahli ilmu atau para ulama. Wa kitabullahi wa sunnatu rasulihi wa atharu salafus salih masyhuratun wa ma'rufatun. Baik itu di dalam Al-Quran, dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab-kitabnya para ulama banyak tertulis bagaimana kemuliaannya ilmu dibandingkan yang lainnya. Fi dzalika wal kutubi mashhunatu biha ahli bi fadailil ilmi wal ulama. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, dan berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Ali disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai babul ilmi. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha." Aku adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Ketika ada hadis tersebut disabdakan oleh Rasul SAW, ada beberapa kelompok muslimin yang masa itu ingin mengetahui sampai sebatas mana sih ilmunya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ingin tahu kok sampai dikatakan sebagai pintunya ilmu. Pusat ilmunya itu Nabi. Kalau kamu mau tahu dalamnya, pintunya lewat Sayyidina Ali. Sama si ngomong Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini tahu apa yang ada di dalam kotanya ini, karena dia adalah pintunya. Datang sekelompok orang yang sengaja mau ngetes, ingin menanyakan sejauh mana keilmuan Sayyidina Ali radhiyallahu. Datang 10 orang yang masing-masing bersekongkol untuk menanyakan sesuatu perkara kepada Sayyidina Ali. Pertanyaannya adalah, lebih mulia mana ilmu dibandingkan dengan harta? 10 penanya ini menanyakan hal yang sama. Ingin tahu juga Sayyidina Ali bisa menjawab dengan jawaban yang sama, apa jawabannya berbeda? Beda. Kalau dia luas ilmunya, maka dia akan menjawab dengan jawaban yang berbeda. Kalau ilmunya mung-mungan, ya jawabnya pakai satu jawaban doang namanya. Ditanya lagi itu, ya jawabnya itu. Tanya lagi, ya jawabnya. 10 orang ini bertanya. Satu tanya, wahai Sayyidina Ali, apa kemuliaannya ilmu dibandingkan harta? Maka diceritakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali memberikan cerita, al-ilmu khairun minal mali. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Di antaranya al-ilmu yahrusuka wa anta yahrusul mal. Ilmu itu akan menjaga pemiliknya. Yang namanya ilmu itu akan menjaga pemiliknya. Kalau harta dijaga oleh pemiliknya. Gara-gara punya harta ini panggil satpam, ini panggil
pakai lemari besi, itu jaga apa ini? Jagain. Kalau ilmu, pernah nggak dibikinin kotak apa jagain apa? Ilmu yang jagain kita. Tapi kalau harta, kita yang menjaga. Kayak hartanya mulia sekali, kita yang jaga. Nah kalau ilmu nggak menunjukkan sangat mulia, apa kita dijagain ketika kita punya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, al ilmu yazidu bil infaq wal malu yanqusu fihi. Yang namanya ilmu ketika diberikan atau ketika disampaikan, diinfakkan kepada orang lain, nambah. Kalau harta, kalau diinfakkan habis, kurang. Tambah diinfakkan, tambah. Kalau ilmu tambah disampaikan, tambah tahu. Kok tambah tahu? Yang sudah nggak pernah diingat, ketika ada orang nanya jadi ingat lagi. Jadi ingat lagi. Ini nama ilmunya kembali, ilmunya nambah, tambah ingat, tambah jelas pengetahuannya. Jika tambah diberikan, tambah dia banyak pengetahuan. Nggak pernah berkurang ilmu. Nah, kalau harta, kalau diinfakkan akan. Hanya lagi apa mulianya ilmu dibandingkan harta? Yang berikutnya Sayyidina Ali menjawab, al ilmu hakimun wal malu mahkumun. Yang namanya ilmu itu menjadi hakim. Ilmu itu menjadi penengah. Orang kalau punya pengetahuan, segala perkara akan bisa diselesaikan. Tapi kalau harta nggak bisa menyelesaikan, justru harta itu akan dihukumi. Gara-gara ada harta, gara-garanya kamu dapat hukuman. Ini apa? Terjadinya sebuah perkara hukum yang diributkan oleh seseorang, ini gara-gara punya harta. Tapi kalau ilmu, nggak ada ilmu yang kemudian orang ngeributin dihukumin gara-gara ilmu, nggak ada. Justru ilmu itu menjadi, kalau harta. Yang lainnya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ilmu akan memberikan syafaat nanti bagi pemiliknya pada hari kiamat. Kalau harta akan sebaliknya, akan menyebabkan pemiliknya dituntut nanti pada hari. Kalau ilmu justru akan belain kita nanti di hari. Kalau harta akan membawa kita tertuntut karena punya banyak harta. Terus orang yang berilmu mempunyai banyak teman, sedangkan orang yang berharta mempunyai banyak lawan. Gara-gara punya harta banyak, jadi banyak musuhnya. Jadi bawa uang sedikit aja, coba bawa uang satu tas, di gendol, itu masuk pasar. Kalau nggak sepasar musuh kamu, mau nyopet kali, kamu mau nyopet. Itu semuanya musuh, jadinya nggak ada kawannya. Gara-gara kalau bawa ilmu. Jadi carinya kawan, semua orang senang. Bicara sama kamu senang, kamu kasih pengetahuan, kamu gara-gara punya. Sebab ada ilmu, sebab dia banyak. Sebabnya punya harta, jadi banyak lawan. Terus Sayyidina Ali karramallahu wajhah berikutnya bicarakan, ilmu adalah warisannya para nabi. Para nabi semuanya ninggalin ilmu, gak pernah ninggalin harta. Nah kalau harta warisannya Korun, warisannya Fir'aun dan yang lain-lainnya. Kalau mereka memang meninggalkan, kalau para nabi meninggalkannya. Jadi orang-orang yang ahli ilmu ini dapat warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus berikutnya sekali mengatakan, yang namanya ilmu apabila disimpan gak akan habis. Dia tahu sesuatu, belajar ilmu, kan dia pakai-pakai nih, dia nggak habis.
nggak terus filenya rusak kan enggak. Nah kalau harta ente simpan, nggak dipakai-pakai, oh gimana? Selengket, aduh, bisa-bisa waktu yang dipakai, wah ini zaman tuh ketinggalan mas, ini udah nggak kepake-pakai lama, duitnya ini udah nggak berlaku lagi, gara-gara apa? Disimpan. Nah kalau ilmu nggak ada, nggak kepake, biar disimpan lama, ya tetap jadi ilmu. Kayak ente punya ilmu berenang, ente nggak pernah berenang, ya nggak hilang ilmunya deh. Nanti suatu saat kok itu berenang, ya bisa. Namanya tahu, ente bisa naik sepeda, nggak pernah naik, ya tetap ilmu. Nah kalau ente dikasih jimat, namanya duit gocapan, simpan, ya tahun ntar ya nggak kepake, udah itu namanya, jadi jimat beneran namanya, nggak bisa dipakai lagi nih ilmu. Terus yang lainnya lagi, ilmu tidak usah dijaga dari kejahatan, sedangkan harta selalu dijaga dari kejahatan. Pakai kanda, pakai panggil satpam. Gara-gara ada nggak para wali punya satpam depannya? Oh, apa dijagain takut dibunuh? Nggak ada. Yang punya satpam itu yang punya, karena gara-gara mobilnya banyak, ada pakai satpam. Rumahnya ada berliannya pakai satpam, karena punya. Terus yang berikutnya kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ilmu tidak memerlukan tempat. Kalau harta memerlukan tempat, untuk apa berangkat ke yang lain-lainnya. Kalau ilmu nggak usah kamu kasih tempat lagi. Terus ilmu akan menyinari hati pemiliknya. Orang yang punya ilmu akan terang hatinya karena ilmu. Yang tadinya bodoh, gelap, nggak bisa ngapa-ngapain, dengan ilmu dia bisa begini, dia bisa begini. Jadi terang kehidupannya. Jadi dia bisa memahami tentang sesuatu. Hikmah dia punya ilmu. Nah kalau harta menggelisahkan hatinya. Orang yang punya tambah banyak harta tambah apa? Gelisah. Gelisah kalau hilang, gelisah kalau dicolong, gelisah kalau kurang, macam-macam gelisahnya ya. Kalau orang punya ilmu yang banyak, tambah tenteram hatinya, tambah tenang hatinya. Ini di antara 10 keistimewaan harta dibandingkan ilmu dibandingkan harta yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu. Kata Sayyidina Ali, apabila semua di antara kalian bertanya hal yang sama tentang hal ini, akan saya jawab semuanya. Kok jangankan baru 10. Menunjukkan Sayyidina Ali karamallahu mempunyai keluasan ilmu yang sangat, karena dalam satu perkara saja dia bisa mengetahui banyak hikmahnya, banyak yang terkandung di dalamnya dalam satu perkara yang dia bisa mengupasnya. Kalau kita hanya tahu pada satu sisi saja. Ini di antara 10 keistimewaan ilmu dibandingkan harta. Mudah-mudahan ilmu yang ada pada kita bisa manfaat untuk kita semuanya. Terus wa'lam, ketahuilah oleh kalian semua, annal alima alladzi la ya'malu bi ilmihi maslubun fadilatin. Sungguhnya orang yang berilmu dan dia tidak mengamalkan ilmunya. Kemarin sudah kita bicarakan, orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, tidak manfaat untuk dirinya sendiri. Maslubun itu dipisah-pisahkan, fadilatin dari kemuliaan-kemuliaannya. Tadi kita lagi bicara kemuliaannya ilmu lah. Orang yang punya ilmu tapi nggak mengamalkan ilmunya, ini keluar dari yang punya manfaat seperti tadi. Yang tadi dibicarakan itu orang yang punya ilmu dan mengamalkan
dia dapat keutamaan seperti tadi. Nah, kalau orang punya ilmu tapi nggak mau ngamal ilmunya, ya dia terpisah, nggak dapat keistimewaan seperti yang dibicarakan. Fala yanbaghi lahu ayyaghtarra bima warada anillah wa ani rasulihi fi fadlil ilmi. Dan tidak pantas orang yang demikian ini mau mengelompokkan dirinya masuk ke dalam apa yang dibicarakan oleh Allah, yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang punya ilmu, belajar sono belajar sini, tapi nggak pernah mau mengamalkan ilmunya. Belajar fikih, belajar tauhid, tapi nggak pernah mau sholat, nggak pernah mau puasa. Dia punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan ilmunya. Orang yang demikian keluar dari kelompoknya orang-orang yang mendapatkan fadilahnya mempunyai ilmu pengetahuan. Wa yuhamu nafsahu annahu da'ilun fi dzalika, dan dia menganggap bahwa dirinya akan masuk ke dalam apa yang orang-orang mendapatkan keutamaan. Jangan, atau enggak pantas kalian orang-orang yang punya ilmu tapi enggak mengamalkan kok mau masuk ke kelompok itu, enggak pantas. Bayangin saja, enggak pantas. Apalagi mau masuk. Mereka itu ya betul-betul orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Fi mujaradil ilmi min ghairi amalin. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, ta'allamu ma syi'tum fa wallahi la yaqbalu minkum hatta ta'malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu, belajarlah kalian ilmu apa saja. Apa saja itu ilmu, mau segala macam ilmu kamu belajar boleh. Mau di sekolahan kayak mau belajar apa boleh. Rasul sampai bersumpah, wallahi, demi Allah, la yaqbalu minkum, maka tidak akan bermanfaat ilmu itu, gak akan dihitung baik ilmu itu sampai kalian mengamalkan ilmu tersebut. Ketika kalau diamalkan ilmunya kok jadi jalan syariat yang baik, barulah kalian mendapatkan keuntungan dari itu. Kalau cuma belajar nggak ngamalin, jangan berharap kamu dapat keuntungan apa-apa. Kayak tadi digambarkan seorang budak yang diberikan buku oleh tuannya, yang di dalam buku itu tertulis ada perintah untuk kamu, ada larangan untuk kamu. Oleh sang budak dibuka bukunya, dibaca bukunya, ditutup lagi, nggak ini sama saja nggak ngerti apa-apa. Kenapa? Karena nggak menghasilkan amal sama. Jadi jangan sampai kita mempunyai ilmu tapi nggak pernah mengamalkan ilmu. Kalau punya ilmu, walaupun sekali amalkan ilmu, sehingga kita mendapatkan orang-orang atau hati kita mendapatkan sinar dari ilmu yang kita pelajari. Bukan terus mendem ilmu tapi nggak pernah diamalkan. Waqala alaihi salatu wassalam, dan berkata Rasul bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman, siapa orang yang bertambah ilmunya, walam yazdad huda, dan tidak bertambah petunjuk pada dirinya, nggak nambah ibadahnya, nggak nambah pahalnya, lam yazdad minallahi illa hudan, maka dia tidak ditambahi oleh Allah kecuali tambah jauh. Tambah ilmunya tapi nggak nambah amalnya, bukan mendapatkan tambahan, malah mendapatkan sesuatu yang menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya kita belajar ilmu ini ingin menjadi jalan untuk bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi dalil untuk bisa kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dengan tambah ilmunya kok nggak nambah ibadahnya, nambah ilmunya kok nggak tambah mantap hatinya,
ini bukan nambah sesuatu, justru dikurangi. Makanya apa? Ditambahin tambah jauh justru kepada Allah Subhanahu. Wa inna ma sara al ilmu bitil kal manzilah ar-rafi'atin indallahi lima fihi minal manfaatil ammah li jami'i ibadillah. Dan yang namanya ilmu dilihatnya demikian menjadi sesuatu yang punya kedudukan yang sangat tinggi, punya kedudukan yang sangat mulia indallah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana lima fihi minal manfaati amat li jami'i ibadillahi. Wa idza lam yantafi' al-alimu bi ilmihi fi nafsihi fa kaifa yantafi'u bihi ghairuhu. Apabila seorang yang punya ilmu tidak bisa membawa dirinya mendapatkan keuntungan, tidak bisa membawa dirinya mendapat kebahagiaan, bagaimana dia bisa mengantarkan orang lain mendapat keberuntungan? Ada orang punya ilmu, dirinya sendiri nggak dapat manfaatnya, apalagi orang lain bisa dapat manfaatnya. Fa kaifa yantafi'u bihi ghairuhu fa'rif min hahuna butlani fadilati fi haqqi man lam ya'rif man ya'lam wa lam ya'mal. Maka hilanglah kemuliaan, hilanglah keutamaan ilmu bagi orang-orang yang mempunyainya tapi tidak mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Gak manfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nas, sangat jelek-jeleknya manusia, adaban, sangat berat-beratnya manusia akan disiksa nanti pada hari kiamat adalah al-alimun, seorang yang alim, yang punya ilmu, lam yanfa'hu, yang ilmu itu tidak membawa manfaat, bi ilmi. Allah tidak menjadikan ilmu itu manfaat. Ini paling jelek-jeleknya orang dan paling akan berat-beratnya siksa nanti di hari kiamat. Orang yang punya ilmu, yang ilmunya tidak dijadikan oleh Allah kemanfaatan. Mudah-mudahan kita berharap Allah Ta'ala menjadikan diri kita semua bermanfaat ilmunya. Amin. Tiap waktu kita doa kalau mau belajar ilmu, nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadadduq wa tadabbuq wa tadhkira wa nafa wal intifa. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat. Maknanya apa? Ilmunya bisa kepakai untuk dirinya sendiri dan juga bisa diamalkan untuk yang lain. Jangan sampai punya ilmu tapi nggak pernah diamalin sama sekali. Wa kana alaihi salamu yasta'izu billahi min ilmin la yanfa'. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah. Yasta'id itu kayak kita ngomong saya berlindung dari godaan setan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari mempunyai ilmu yang tidak manfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang tidak manfaat. Wa qalbin la yahsya, dan hati yang tidak khusyuk. Nabi berlindung kepada Allah dari dua perkara. Apa? Ilmu yang tidak manfaat sama hati yang tidak khusyuk. Artinya hati yang lalai, hati yang hanya ingatnya dunia, hati yang gak pernah ingat sama akhirat. Ini disebut hati yang tidak khusyuk, yang tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Walaysa indal alimi alladzi la ya'malu bi ilmihi illa suratan ilmi. Maka bagi orang yang punya ilmu tapi enggak mengamalkan ilmunya, itu hanya punya gambaran saja. Hanya jadi foto saja, fotonya orang alim, kelihatannya jadi orang alim. Wa rasmuhu duna makna, maka jadi sebuah penggambaran tapi nggak ada maknanya. Wa haqiqatihi, kama qala ba'du salaf rahimahullah alaihi, al ilmu yahdifu bil amali wa in ajabahu wa illa irtahala. Berkata para ulama-ulama salaf radhiyallahu anhu, mereka berkata yang namanya ilmu itu bersuara di dalam hati. Ketika kamu punya ilmu, hatinya orang yang punya ilmu itu akan mendapatkan suara dari ilmunya sendiri. Apa? Amalkanlah saya, amalkanlah saya. Ini si ilmu itu bersuara pada diri kamu, bukan dia diem saja, bukan. Nah, ketika suara tadi itu enggak kamu hiraukan, maka hilanglah ruhnya ilmu itu. Bisikan itu hilang. Terus seakan-akan kamu enggak punya ilmu lagi. Jadi ketika orang punya ilmu, akan datang sebuah bisikan dari ilmunya, amalkanlah saya, amalkanlah saya. Kalau kamu ikuti bisikan tadi, jadilah sebuah amal untuk kamu. Kalau kamu tinggalkan bisikan tadi, hilanglah ruh ilmu tersebut. Tinggalnya apanya? Gambarannya saja, kelihatan seperti orang punya ilmu. Padahal si ilmu itu sudah nggak ngundang-ngundang kamu lagi. Kenapa? Ruhnya hilang. Dia sudah nggak minta lagi untuk diamalkan pada diri kamu. Nah, kalau masih ada ruhnya, dia akan senantiasa ngajak kamu untuk diamalkan. Amalkan saya. Ruhnya ilmu yang ada pada diri kita. Nah, kayak diperintah apa? Kalau punya ilmu satu, amalin. Apa? Ruh itu biar jangan hilang, biar dia bercahaya dalam diri. Yartahilu min ruhahu wa nurahu wa barakatahu, maka akan hilang ruh ilmu tersebut, cahayanya, keberkahannya hilang. Ketika suara bisikan ajakan untuk diamalkan tadi kamu Jadi kalau kamu ikuti, jadilah sebuah amal. Timbullah apa? Cahaya dalam diri kamu, keberkahan dalam diri kamu. Hikmahnya mengamalkan sebuah ilmu pengetahuan. Wa amma suratuhu, adapun gambarannya, fala tartahilu, maka gambarnya orang yang punya ilmu yang nggak hilang. Kayak umpamanya lulusan anak SMA, ya nggak hilang gambarannya. Ini siapa? Oh, ini lulusan SMA nih, ini lulusan SD, lulusan SMP. Gambarannya nggak hilang, tapi ruh ilmu itu sudah hilang, keberkahan ilmunya sudah hilang. Kenapa? Nggak pernah diamalkan. Kayak orang pulang dari pondok tahunan, pulang dari pondok tapi nggak pernah ngamalin ilmunya, ya tinggal namanya doang. Ini dulunya bekas mondok nih. Kok bekas mondok nggak kelihatan apa-apanya sih? Nggak ada amalnya yang ditampakkan, nggak ngajarin orang lain. Ini tinggal namanya doang, namanya lulusan universitas, ya nggak ada kerjanya, di rumah nganggur, jadinya apa? DRS, di rumah saja. Gara-garanya keberkahan ilmu tersebut hilang. Terus kama qala ba'du salaf rahimahullah alaihim, fala yartahilu bal tabqa muakkidan li hujjati alal alimis su'. Sedangkan ilmunya, gambarannya itu tetap nggak hilang. Ini orang pondokan nih, orang yang bekas dari pondok, ini gambar ini nggak hilang. Lah untuk apa kok nggak hilang? Jadi alasan
untuk ditampakkan oleh Allah bahwa dia ulama yang bahwa dia adalah orang yang punya ilmu tapi yang jelek sifatnya. Di antara orang yang dikatakan ulama, ulama ul-khair, ulama ul-akhirah. Ada yang dikatakan ulama atau ulama dunia. Gambaran kayak apa? Tinggal sebutannya saja ulama, tapi nggak nampak amalnya apa, nggak ngajarin orang lain, nggak manfaat untuk dirinya sendiri. Ini digambarkan sebagai ulama yang Tsumma in kana hadzal alimu yu'allimu ilmahun nas. Kemudian apabila orang yang alim tadi yang tidak mengamalkan untuk dirinya kok ngajarin orang lain, wa yantafa'uhum bihi kana bimanzilati asyam'ati tudhi'u linnas. Kalau orang yang alim tadi yang dikatakan sebagai ulama ketika dia nggak ngajarin apa-apa, nih diem saja, punya ilmu, nggak amal untuk dirinya, nggak diajarkan untuk orang lain, mesti kerjanya nggak bakal beres. Yang namanya pekerjaan manusia itu cuma dua, baik atau jelek. Lah, bisanya baik dengan ilmu. Lah, dia punya ilmu tapi nggak dikerjain, ilmunya nggak dimanfaatin, jadinya apa? Dia pekerjaannya mesti jelek. Ini kalau ada orang maka disebut dia ulama yang Kenapa kok karena pekerjaannya mesti jelek. Mau punya ilmu tapi nggak dipakai ilmunya. Bisa mengerjakan sesuatu tapi yang dia bisa itu nggak pernah dilakukan, nggak nampak kebisaannya, jadinya nggak bermanfaat apa-apa. Ketika nggak bermanfaat, dia mau ngerjain sesuatu, maka kerjaannya pasti dari arah yang sebaliknya salah, karena si ilmunya nggak dikerjain atau nggak dimanfaat. Nah, apabila orang yang seperti tadi itu kok kemudian mengajarkan untuk orang lain dan orang lain mendapatkan manfaat dari ilmunya, umpamanya dia ngajarin orang belajar sesuatu tapi dirinya sendiri nggak pernah praktek, kayak orang nggak punya mobil ngajarin kawannya yang punya mobil. Kita kadang nggak punya mobil, soal-soalan belajar nyupir. Setelah nyupir selesai, kepake nggak? Ya, orang nggak punya mobil tapi bisa ilmunya mobil. Giliran ada kawannya yang kaya beli mobil, mau belajar nyetir, lah kamu ngajarin. Ilmunya bagi kamu nggak kepake, tapi kamu ajarin sama orang lain, gitu. Orang lain dapat manfaatnya. Ini gambarannya orang yang begini seperti gambarannya lilin. Lilin itu menerangi yang lain, tapi dirinya sendiri terbakar. Dirinya sendiri hancur. Dirinya nggak dapat manfaat, tapi orang lain dapat manfaat. Kamu tahu hadis, kamu sampaikan sama orang lain. Kamu tahu ayat Quran, kamu sampaikan sama orang lain. Orang lain manfaatmu. Saya dengar hadis begini saya amalkan. Tadi saya dengar ayat Quran begini saya amalkan. Tapi yang ngomong ini nggak pernah mau mengamalkan. Sama digambarkan seperti lilin. Dia menerangi yang lainnya, tapi dirinya sendiri terbakar. Waya tahriku, dirinya sendiri terbakar. Wakal ibrot, seperti pula gambarannya jarum. Tahu jarum kan? Jarum itu dipakai untuk apa? Jahit. Hikmahnya ada jarum, orang bisa bikin pakaian. Orang lain dapat manfaat dari jarum dengan apa? Bisa menutup aurat. Nah, jarumnya apa? Telanjang.
Jadi orang yang punya ilmu diamalkan untuk orang lain, tapi nggak diamalkan bagi dirinya sendiri, seperti jarum. Orang lain kamu usahakan dapat pakaian, kamunya telanjang. Gambarannya orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan untuk dirinya sendiri, malah diamalkan untuk orang lain. Wa qala ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, atamuruna an-nasa bil birri, kalian telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik. Ini Allah menunjukkan pembicaraan kepada ulama-ulama yang mereka itu yang bagaimana? Mereka orang yang memerintahkan orang lain untuk berbuat baik. Wa tansawna anfusakum, dan diri kalian tidak pernah mendatangi kebaikan itu. Perintah orang sholat berjamaah, dirinya nggak sholat jamaah. Perintah orang puasa, dirinya nggak puasa. Perintah orang suruh iman kepada Allah, suruh ngaji tauhid, dirinya nggak ngaji tauhid. Jadi sama begitu, memerintahkan tapi dirinya sendiri nggak menjalankannya. Wa antum tatlunal kitab, dan kamu orang-orang yang membaca kitab, artinya orang-orang yang punya pengetahuan. Afala ta'qilun, apakah kamu nggak berpikir, hai manusia? Terus apa faedahnya kamu baca kitab kalau kitab itu nggak manfaat untuk diri kamu? Diingatkan kita. Wa fil hadis, dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu yu'maru bil alimi ilan nar, bahwa diperintahkan nanti di hari akhirat akan diperintahkan kepada orang-orang yang alim untuk masuk ke dalam neraka. Bayangkan, orang alim akan masuk ke dalam neraka. Dalam ayat Al-Quran yang lain dikatakan apa? Bahwa seluruh manusia itu akan lewat di dalam neraka. Semua orang yang beriman akan melewati neraka. Wa in minkum illa wariduha. Semua, nggak terkecuali satupun, nggak ada. Mau itu syahid, apa orang-orang yang itu perang syahid, mau itu ahli baiatur ridwan, siapa saja akan lewat api neraka. Nah, kita berharap ada yang di dalam lewatnya itu lewat atas, ada yang lewatnya lewat bawah. Yang lewat atas ini makanya dibentangkan jalan yang mudah, dia bisa lewat sampai ke dalam. Ada yang lewatnya bawah. Yang lewat bawah ini ya walaupun susah masih lewat-lewat juga, nantinya sampai ke dalam. Yang repot yang mana? Yang nggak lewat, yang repot. Mandek di nerakanya repot. Naudzu. Makanya yang penting sekarang ini jaga diri kamu, jangan sampai kamu nggak lewat api neraka. Usahakan kamu bisa lewat api. Jadi lewat itu syaratnya apa? Beriman. Kalau nggak beriman, ya nggak bisa lewat. Bagaimana mau lewat? Yang namanya mau lewat jembatan itu punya tiket dulu. Kalau nggak punya tiket, nggak bisa lewat. Nah, diceritakan nanti akan ada orang alim yang lewat neraka, tapi lewat bawah, nggak lewat atas. Ada orang alim yang lewat atas, ada orang alim yang lewat. Ketika dia masuk ke dalam neraka, dia diundang, fatahruju a'ma'uhu. Kemudian orang alim dalam neraka ini dikeluarkan ususnya, masuk ke neraka dengan usus yang terlontar keluar. Fayaduru biha finnar. Kemudian orang alim itu berkeliling neraka dengan usus yang keluar itu, dia berkeliling neraka.
Kama yadurul himar firroha, seperti berputarnya keledai ketika menggiling tepung. Kalau dulu orang menggiling tepung pakainya keledai, tengahnya ada batu, kerasnya terus dikelilingin sampai ininya hancur. Orang alim tersebut dengan usus yang keluar, dia keliling tawaf di neraka, keliling neraka. Fayatufu bihi ahlun nar, dia mengelilingi tawaf, mengelilingi orang-orang ahli neraka. Fayaquluna, dan pada bertanya orang-orang ahli neraka lahu, kepada orang alim itu, ma baluka, kenapa ente kok demikian ya orang alim? Fayaqulu ini, maka orang alim itu menjawab, aku sesungguhnya dulu di dunia amuru bil khair, memerintahkan kebaikan, wala atihi, dan aku tidak pernah mendatangi kebaikan tersebut, wa anha anisyar, dan aku mencegah orang untuk berbuat jelek, wa atihi, tapi aku mendatangi kejelekan tersebut. Orang-orang demikian, dia berkeliling dengan menyatakan saya ini orang alim yang jelek, saya orang alim yang jelek, keliling mengelilingi neraka. Di dalam neraka yang masuk lewat bawah ini ada yang ditunjukkan sakitnya siksa, ada yang ditunjukkan arti dipermalukan amalnya di dalam. Yang lebih sakit itu dipermalukan. Kamu dicubit sama diberitain sama orang lain jeleknya kamu, mendingan kamu dipukul. Iya saya mau, tapi tolong jangan ngomong sama orang. Di neraka nanti bukan hanya kamu akan disiksa, bukan hanya yang lewat di bawah itu akan dipukul, juga akan dipermalukan. Nih, ini bisa lewat sini karena begini, ya lewat yang atas bagaimana? Nah, kalau kita ini kira-kira lewatnya atas atau bawah kira-kira? Jagoan amat lewat atas. Orang kayak kita ini sudah mending, alhamdulillah bisa lewat, nanti bisa sampai melewati neraka. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita jadi orang yang nggak melewati api karena masih untung bisa lewatnya, tergantung bagaimana keadaannya. Di antara yang dia akan lewat seperti orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya kepada orang lain akan masuk ke neraka dengan keadaan seperti tadi. Ada yang lewat dengan lidah yang ditarik, dipotong, tarik, dipotong, dengan bermacam-macam keadaan ketika kita melewati. Ini iman ini, dan bagaimana yang nggak iman? Ini iman kepada Allah saja diberikan siksa. Kenapa? Karena dia tidak punya penghormatan kepada Allah. Tadi seorang budak yang diberikan buku, dia baca bukunya, ditutup lagi, disimpan. Ini sama aja ngeledek tuannya. Gak punya penghormatan sama sekali kepada tuannya. Kalau dia hormat pada tuannya, dibuka, akan dia kerjain apa perintah tuannya. Dia akan tinggalkan apa yang jadi larangan tuannya. Dari larangan yang haram-haram yang berat ditinggalkan, sampai yang haram-haram kecil ditinggalkan, sampai yang makruh ditinggalkan. Ini berusaha meninggalkan. Dari yang wajib-wajib kita kerjakan, meningkat ke sunnah-sunnah yang kita kerjakan, meningkat yang fadilah-fadilah pun kita kerjakan. Mendatangi, membaca buku yang dikasih oleh, bukan bukunya dibaca, tahu. Sama aja dengan orang yang dikasih buku, ditaruh lagi, ini sama saja. Dua orang macam ini orang-orang yang celaka. Naudzubillah min. Kemudian qultu, berkata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardhah, wa hadza al-alimu alladhi yu'allimun nas wa la ya'malu khasirun
wa amruhu fi ghayatil khatar. Orang yang alim yang mana dia mengajarkan kepada orang lain, wala ya'malu, tapi enggak beramal untuk dirinya sendiri, ini orang-orang yang khosirun, rugi. Ibaratnya punya modal enggak dapat keuntungan, yang dapat untung orang lain, dirinya enggak dapat untung. Disebut orang yang apa itu? Rugi. Wa amruhu fi ghayatil khatar, dan keadaannya itu pada puncaknya bahaya. Walakinnahu, tapi walaupun demikian, walaupun bahaya, walaupun rugi, ahsanu halan, masih lebih baik. Masih ada yang lebih rugi lagi dari orang yang sudah paling rugi, itu masih ada yang lebih rugi lagi. Alladzi la ya'malu wa la yu'allimun nas, yang mana orang itu tidak mengamalkan dan tidak mengajarkan pada orang lain. Yang ibaratnya lilin mati, manfaatnya apa? Mending lilin nyala, kita masih sudah lilin mati, menunggu tempat doang. Ibarat jarum karaten, nggak bisa dipakai untuk jahit. Kalau jarum masih bisa dipakai jahit, masih manfaat. Ini sudah jarum nggak bisa dipakai. Ini jelek-jeleknya orang, rugi-ruginya orang. Punya ilmu tapi nggak pernah diamalkan untuk dirinya sendiri, dan juga nggak pernah diamalkan untuk yang lain. Wala yu'allimun nas fa innahu khasirun min kulli wajhin. Maka orang yang seperti lilin mati itu rugi dari segala arah, nggak ada keuntungan sama sekali bagi dirinya. Kalau tadi yang masih lilin buruk, masih manfaat bagi orang lain. Kalau sudah mati, nggak ada manfaatnya sama sekali. Ala kulli hal, itlam yabqa fi khairun wala naf'u albatatun, maka tidak akan ada kebaikan sama sekali untuk dirinya. Wa ahsya ayyakuna minal ladzina qala fihim alaihi salatu wassalam, dan aku takut, kata Al-Habib Abdullah bin Haddad radhiyallahu, termasuk dari mereka orang-orang yang dibicarakan. Aku takut, khawatir bagi orang yang punya ilmu pengetahuan, khawatir kalau dirinya masuk kelompok orang-orang yang akan dikelompokkan orang yang tidak mengajarkan bagi orang. Makanya diperintah kita untuk mengajar sama anak kita, untuk mengajar istri kita, mengajar selebihnya itu bisa tetangga kita, orang-orang yang lain. Itu diperintahkan, mau sedikit mau banyak, apa yang kita miliki sampaikan, amalkan untuk diri kita sendiri dan sampaikan kepada yang lainnya ketika kita punya ilmu yang lebih. Kalau kita punya ilmu yang sebatas untuk wajibnya kita, ya cukup pakai untuk amal diri kita sendiri. Waqala alaihi salam, yu'maru bi aqwamin min hamalatil Qur'an ilan nar qabla abadatil autan. Diperintahkan kepada kaum untuk masuk melewati neraka, dan mereka orang-orang yang membawa Al-Quran, dan diperintahkan masuknya itu sebelum masuknya para penyembah berhala. Para penyembah berhala belum masuk, ini orang alim, orang yang bawa Quran sudah masuk ke dalamnya. Fayaquluna yubda'u bina qabla abadatil asnam. Sahabat sudah tanya, ya Rasul, kami ini pembawa Quran, apa kami akan disiksa lebih dulu dari para penyembah berhala? Waqala fayuqalu lahum
Naam. Rasul berkata, iya. Bahwa akan ada nanti orang-orang yang dipanggil atau untuk lewat masuk api neraka sebelum masuknya para penyembah-penyembah berhala. Laisa man lam ya'lam, laisa man ya'lamu kaman la ya'lam. Fa in kana alimun ma'a kaunihi la ya'mal wa la yu'allimu yad'u ila syarrin wa yafsahu lil amati abwab ta'wilati wa rukhasati wa rukhasi. Iya, kata Rasul, betul bahwa kalian akan ada nanti yang masuk ke dalam neraka walaupun kalian membawa Al-Quran, artinya orang-orang yang mengerti Al-Quran tapi masuk ke dalam neraka. Bukankah orang yang mengetahui itu berbeda dengan orang yang tidak mengetahui? Artinya apa? Keuntungannya orang yang tahu lebih banyak dari keuntungannya orang yang tidak tahu. Kerugiannya pun ya demikian. Orang yang tahu lebih rugi ketika dia nggak mau mengamalkan dengan orang yang tidak tahu. Kalau ini nggak tahu, oh pantas nggak tahu. Nah ini tahu kok nggak mau mengamalkan, lebih berat keadaannya nanti. Wa yuqalu lahum fa in kana alimu ma'a kaunihi la ya'malu. Seorang yang alim dan dirinya tidak mengamalkan ilmunya, wala yu'allimu, dan tidak mengajarkan pada orang lain, yad'u ila syarr, maka dia akan menunjukkan kepada orang lain sebuah kejelekan. Gak punya ilmu gak dipakai, berarti kerjaannya pasti jelek. Kalau kerjaannya jelek, orang lain lihat dia orang alim bagaimana? Ada orang alim, namanya ngadu ayam. Ada orang alim ngadu ayam, taruhan lah. Orang awam yang lihat kira-kira bagaimana? Akan timbul kebingungan, terus akan mengira-ngira, oh ini mungkin lagi begini kali ini, oh ini orang kali lagi nyamar kali ini, berarti orang itu boleh begitu nyamar. Akan timbul berbagai macam takwil. Karena orang awam bodoh, dia nggak tahu. Yang praktek orang yang berilmu. Kalau yang praktek orang bodoh nggak bakal ditakwili sama orang lain. Oh pantas lah namanya orang bodoh. Oh bekas dari pondok, pulang ngadu ayam. Pulang dari pondok, ya kita kalau dapat musibah semua tergantung yang di atas. Orang awam bingung, ini dari pondok kok Tuhan di atas, gimana? Orang awam yang nggak paham akan ikut-ikut. Oh dia aja yang alim ngomong gitu, saya ikut dah. Tuhan ada di orang yang tidak menunjukkan ilmunya, maka akan nampak jelek pada dirinya. Sama aja apa? Dia ngajak orang lain pada kejelekan. Ketika dia tidak mau menggunakan ilmu, pasti yang dia gunakan sebaliknya. Nah kalau sebaliknya yang digunakan, sama saja ngajak kejelekan. Wayaftahu lil amati abwaab ta'wil, maka akan jadi pembuka bagi orang umum, orang awam, pintu-pintu kira-kira. Oh ini kali begini nih, oh ini kali begini nih, gimana? Ada seorang kiai namanya, pagi-pagi lah, hari pagi pakai celana pendek namanya, malamnya habis ceramah, pagi-pagi pakai celana pendek lari-lari. Ini orang awam gimana kira-kira? Ini mau ditakwili apa ini? Ini apa? Basah semua celananya? Apa memang gimana? Akan membuka pintu yang demikian, akan dikira-kira oleh orang-orang yang awam. Terus akan menjadikan izin. Oh itu aja boleh. Oh saya nggak boleh. Ini gara-gara yang ngerjain orang yang alim. Oh itu aja boleh. Oh saya masa nggak boleh. Ada orang alim merokok. Nah coba. Jadi ikutnya orang banyak. Oh itu aja boleh. Saya merokok dong. Ini satu aja gambarannya.
Ketika ada seorang yang punya pengetahuan, dia nggak mengamalkan ilmunya, yang akan nampak sebaliknya. Nah yang sebaliknya ini akan jadi pintu ditiru oleh orang yang lain. Oh, orang alim aja boleh ngerjain begitu, saya masa nggak boleh. Jadi alasan untuk orang ini yang menyebabkan apa, orang alim yang demikian duluan masuk nerakanya begitu, membawa orang lain pada kecil. Nah kalau dia alim nggak mengamalkan pada dirinya, tapi ngajarin orang lain, mending kamu jangan adu ayam, nggak boleh, haram. Kamu jangan begini, nggak boleh, haram. Nah, kamu kok begitu? Oh, saya jangan diikutin, saya memang salah. Tapi dia nyampainya begitu itu. Ada orang buat minuman dari alkohol. Ini ada orang alim minum alkohol. Tapi ketika ngomong ini minuman ini halal, oh nggak bisa, ini haram. Aku minum, ya walaupun saya minum, ini tetap haram. Minum itu urusan saya, artinya saya menerima kalau itu sebuah dosa. Tapi kalau ini suruh mengatakan ini halal, oh nggak bisa. Ini tetap sesuatu yang haram. Itu namanya dia menyampaikan pengetahuan pada yang lain. Nah kalau nggak ngajarin, main minum sendiri, apa sendiri, orang lain akan kebingungan. Nah, jadinya, oh itu aja boleh, saya nggak boleh. Ini yang jadi gambarannya ketika ada orang lain tidak menjalankan ilmu. Wa yulakinuhum al-mukhada'ati wal khiyala, akan menampakkan tipuan pada orang lain, jadinya nipu pada orang lain, wal khiyala, dan akan menjadinya direka-reka oleh orang lain. Oh ini mungkin lagi begini, oh lagi begini kali. Ada yang diangkat, dimulia-muliakan sampai ke batasan yang berlebih-lebihan. Gara-gara apa? Melihat orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Kayak orang yang ngaku ngaji tauhid terus nggak mau sholat. Ini bahaya. Akan jadi apa? Oh, ngaji tauhid itu begitu, nggak sholat. Oh itu aja, macam nggak sholat, saya juga nggak mau sholat lah. Ini nggak beres ini dia. Itu sudah punya stempel, punya status orang ilmu, orang yang berilmu, ya kamu harus bisa bersikap bagaimana jangan orang lain tertipu karena pekerjaan kamu. Jangan sampai orang lain menganggap, oh gitu aja begitu, saya mau ikut dah kayak begitu dah. Ini hati-hati. Orang yang sudah betul-betul dirinya itu apa dilihat oleh orang lain, ya jaga dirinya. Jangan sampai orang lain tertipu dengan pekerjaannya. Kalau orang lain salah, ingatkan, jangan begitu, jangan tiru-tiru saya, ini sebenarnya kamu sampaikan pada orang lain. Kalau nggak disampaikan, akan banyak orang yang kebingungan, sehingga meniru-niru secara tidak jelas. Yakhrujuna biha minal huquqi allati alaihim, maka akan keluar dari hal yang semestinya. Kayak apa? Para pengikutnya Syekh Budi Jenar, tapi nggak sholat. Kalau mau sholat cukup iling saja, diem. Ini nggak beres begitu. Akan jadi orang, oh kalau ngaji begitu itu nanti ya ini kerjaannya begini jadinya. Ini gara-gara apa? Sikapnya orang-orang yang apa tidak mau mengamalkan ilmu. Nggak ada orang kenal Tuhan, tahu sifat-sifat Tuhan, kok nggak sholat, nggak ada. Justru sholat ini menjadi bagian yang sangat dicintai oleh orang tersebut kepada Allah. Setelah ini kita akan bicara nanti insya Allah tentang bab sholat, bagaimana kemuliaannya orang-orang yang sholat. Nggak ada orang yang punya ilmu tauhid kok dia nggak mau sholat, nggak ada. Sholat bagian hal yang sangat diidam-idamkan tiap waktu. Kalau dia bisa sholat duhur mau 3 kali, 4 kali, saya nggak boleh. Kenapa? Karena senangnya dia sholat. Bagian dari sesuatu yang ditampakkan ibadahnya kepada Allah. Jadi orang-orang yang cinta sekali. Jangan sampai kita justru sebaliknya, punya ilmu tauhid, kenal kepada Allah, malah nggak mau sholat. Wah ini sebaliknya. Ini bisa khilaf sama Nabi namanya.
bukan pengikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya yang demikian. Makanya penting orang yang punya ilmu, kita mengamalkan ilmunya untuk diri kita sendiri. Terus wa yatawassalu biha ila ahdi huquqin nas wa huwa syaitan. Orang-orang yang alim seperti tadi itu akan jadinya apa? Penggantinya setan, ya. Jadi setan nggak usah repot lagi, kata setan, belum nggak usah repot-repot. Sudah ada pengganti saya. Siapa ini? Yang ngajarin pada kecil. Kalau yang bodoh-bodoh aman, nggak bakal buat contoh yang lain. Yang repot yang orang yang ngakunya pada punya ilmu. Di kampung ngomong saya belajar ilmu ini, tapi kerjaannya ini dipandang oleh orang lain lah. Dipandangnya oleh orang lain, jadi banyak timbulnya pemahaman yang salah. Orang lain itu begitu, begini. Gara-gara dia tidak mengerjakan yang semestinya. Wa fajirun mu'anidun lillahi wa rasulihi Qadistahlafahu syaitan wa ja'alahu na'iban anhu fil fitnati. Justru betul-betul telah bersepakat dengan setan. Dia betul-betul sudah menjadi penggantinya setan. Khilaf sebenarnya apa? Enggak pernah kumpul sama setan. Artinya apa? Kerjanya sip-sipan maksudnya. Setan selesai kerja, dia yang nerusin maksudnya. Enggak pernah ketemu sama setan, betul, tapi gantiin setan. Banyak orang-orang yang demikian, kelihatannya baik, tapi dalam hanya sebagai gambarnya saja. Sedangkan pekerjaannya nggak nampak kebaikan pada dirinya. Justru yang nampak apa? Kejelekan-kejelekan yang dikerjakan karena meninggalkan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari menjadi orang-orang yang demikian. Mudah-mudahan Allah sendiri kita semuanya bermanfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Saja. Wabillahi taufik. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka